Sedot. Oke, boys. Bab 2265 temukan pintu masuknya. Terjadi ledakan keras. Semua orang dengan jelas melihat lubang hitam persegi tiba-tiba muncul di tanah di depan mereka. Sisi lubang itu panjangnya kurang dari 1 meter. Terlebih lagi, di dalam gua, selalu ada cahaya merah yang menerpa cahaya keemasan di sekitar tubuh Li Fugui. Kedua sinar cahaya itu saling terkait satu sama lain, seolah-olah dua tuan sedang bersaing. Li Fugui melangkah maju perlahan, berdirilah di satu sisi pintu masuk. Melihat ke bawah ke pintu masuk, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Awalnya aku mengira gua bawah tanah ini setidaknya memiliki tangga atau tangga, tapi aku tidak menyangka hanya ada lubang hitam tak berdasar di depanku. Lihat situasi ini. Li Fugui menatap lubang gelap di depannya selama lebih dari 10 detik. Pintu, Chang Qiong dan yang lainnya menahan napas. Ketika mereka melihat Li Fugui berdiri tak bergerak di pintu masuk gua, melihat ke bawah, setelah beberapa orang terdiam beberapa saat, Hua Duo masih berbicara lebih dulu dan bertanya kepada Li Fugui dengan cepat, "Fugui, apa yang terjadi?" Li Fugui tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang dengan cepat berkumpul. Setelah melihat situasi di dalam gua, Chang Qiong berkata sambil meringis dan tidak berdaya. "Sial, bagaimana kamu bisa turun ke sini?" Ibu Pertiwi berbisik dari samping. "Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Lubangnya terlalu kecil, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya." Tanpa diduga, Jenny berdiri saat ini dan berkata sambil terkikik, "Saya bisa turun dan membantu Anda menjelajahi gua ini." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui meraih pergelangan tangan Jenny dan berkata terus terang, "Tidak, Anda harus menjelajahi situasi di dalam terlebih dahulu sebelum Anda bisa masuk." Li Fugui tahu bahwa Jenny meskipun dia adalah ratu darah klan vampir, dia tetaplah kaisar darah klan vampir. Jika Jenny bisa turun, dia pasti bisa turun juga. Tapi siapapun yang turun duluan, mereka harus mencari tahu dulu apa yang ada di bawah sana. Jika mereka terbang ke bawah dan mencapai kedalaman tertentu, akan ada gas beracun atau semacamnya. Dan saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa keluar dari gua tanpa terluka. Saat itu, Yu Zhen memandang Ma Ding yang berdiri di depan pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan tua, apakah Anda tahu situasi di gua ini?" Ma Ding juga melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ada ratusan, kedalamannya mencapai 10 meter. Tapi saya tidak bisa memberitahu Anda. Kedua, saya tidak tahu apakah ada gas beracun di dalam gua." Pikiran Li Fugui berbalik dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ran Jie. Kurang dari beberapa detik kemudian, segera setelah Ran Jie menjawab telepon, Li Fugui berkata terus terang, "Ran Jie, kamu harus segera keluar dan mencari lampu sorot, obor, dan peralatan pendeteksi udara. 1 jam, bawalah apa yang kamu inginkan ke asrama putra." Belum lagi Ran Jie sekarang adalah penjabat kapten tim kelima. Meskipun dia bukan penjabat kapten dan hanya anggota biasa dari tim kelima, sebagai anggota game ke-6, akan mudah untuk menemukan hal-hal yang diinginkan Li Fugui. Setelah langsung menyetujui, Ran Jie segera sibuk, setelah Li Fugui menutup telepon. Ma Ding berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka bahwa Anda, sekelompok orang kuat di dunia seni bela diri kuno, akan begitu rakus akan hidup dan takut mati." Setelah menyalakan rokok, Sen menyesapnya dan berkata terus terang kepada Ma Ding, "Takut mati,
Tuan Ma, Anda salah. Kami tidak serakah terhadap hidup dan takut mati. Kami hanya berhati-hati. Yang tidak diketahui, jika kita tidak dapat mendeteksi bahaya dengan jelas dan bertindak gegabah, pada akhirnya hanya kita yang akan menderita. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah kita alami selama ini. Sekarang kita melihat kesuksesan di depan kita, tapi karena kecerobohan kita. Satu kesalahan akan membawa penyesalan abadi, lalu kita tetap harus menyesalinya seumur hidup. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Hua Duo menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia benar-benar tidak menduganya, kesadaran Li Fugui sekarang sangat tinggi. Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, hal ini bisa dimaklumi. Apalagi setelah kecelakaan Raja Naga Gemuk, Li Fugui tahu bahwa dia tidak boleh gegabah lagi. Selain itu, mereka telah menemukan 2 dari 3 senjata ajaib utama. Hanya ada satu hal yang tersisa, dan tidak ada kecelakaan yang boleh terjadi pada mereka. Ran Jie sangat cepat. Li Fugui dan yang lainnya menunggu di kamar kurang dari setengah jam sebelum dia tiba di pintu gedung asrama dengan barang-barang yang sesuai. Ketika Li Fugui menerima telepon dari Ran Jie dan baru saja meninggalkan rumah, Ran Jie tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin, "Kapten Li, apa kabar? Apakah Anda ingin saya masuk dan membantu Anda?" Li Fugui berkata sambil tersenyum. "Tidak perlu, kamu hanya perlu bertanggung jawab atas apa yang aku katakan padamu. Ingat, tidak ada yang diizinkan memasuki kampus selama liburan siswa." Ran Jie berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten Li, jangan khawatir. Jika kamu butuh sesuatu ya, kamu hanya perlu meneleponku dan aku berjanji akan melakukannya." Li Fugui mengucapkan terima kasih dan memasuki ruang penyimpanan dengan barang-barang yang sesuai ke pintu masuk gua. Begitu dia berdiri diam, dia tidak sabar untuk menyalakan lampu sorot yang dibeli Ran Jie dan mengarahkannya ke lubang. Seberkas cahaya putih menyilaukan diproyeksikan dari dalam gua. Jauh di dalam gua, lampu merah terus bersinar. Kedua sinar cahaya ini saling terkait, membentuk warna yang sangat cemerlang. Hua Duo berdiri di samping Li Fugui. Setelah melihat pemandangan di depannya, dia menghela nafas dengan suara rendah. Sepertinya, kedalaman gua ini lebih dari 100 meter. Dan jika Anda melihat situasi di dalam gua, bagian atas dan bawah harus berukuran sama. Lubang persegi dengan diameter 1 meter hanya bisa memungkinkan salah satu dari kita untuk masuk, dan tidak ada dari kita yang bisa melompat bersama-sama. Kami masih menemukan kamera dan tali. Hua Duo belum mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Li Fugui tersenyum dan berkata, Duo, meskipun kamu harus berhati-hati, kamu tidak boleh terlalu berhati-hati. Oke, mari kita tentukan dulu kedalaman guanya, lalu lihat apa yang ada di dalam gua tersebut. Tidak ada gas berbahaya. Jika kedua poin ini sudah pasti, mari kita bicara tentang memasuki gua untuk menjelajahi kondisi internalnya, kata-kata pergi. Li Fugui mengambil instrumen di sebelahnya dan tersenyum pada Hua Duo. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengoperasikan benda ini. Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Saat dia melihat ekspresi tegas di wajah Li Fugui, saat itu dia melangkah maju dan mengambil instrumen itu dari tangan Li Fugui. Dengan menggunakan tali yang ditemukan Ran Jie, dia memasukkan instrumen itu ke dalam lubang sedikit demi sedikit. Setelah semua talinya diturunkan, Hua Duo berkata tanpa daya, Fugui, sekarang tali sepanjang 100 meter itu sudah jadi, tapi masalahnya instrumennya belum sampai ke dasar gua. Ayo. Li Fugui berkata lagi setelah menyela kata-kata Hua Duo.
tepat ketika dia hendak memanggil Ran Jie untuk meminta Ran Jie mencari tali lain, dia tiba-tiba teringat Tuan Bunga di benaknya. Bab 2266 Sebuah renungan, Li Fugui menamparkan keningnya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Pikiranku benar-benar bingung. Duo, segera singkirkan benda ini." Semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Li Fugui. Sementara Hua Duo berdiri di sana tertegun. "Fugui, apa yang kamu ingat lagi?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa lagi yang bisa terjadi? Apakah kalian semua sudah melupakannya? Kami semua telah mengambil bunga tuan dari lembah Baihua. Membuat tubuh kebal terhadap segala racun. Belum lagi gas beracun. Bahkan jika kita dibuang ke kolam yang penuh racun, kita akan aman." Hua Duo bertanya dengan sedikit keraguan, "Fugui, apakah kamu yakin bunga tuan dapat menahan gas beracun?" Sebelum Li Fugui membuka mulutnya, Chang Qiong tersenyum di sampingnya dan berkata, "Jangan beritahu aku dulu. Kami benar-benar telah melupakan masalah ini. Produk Overload Flower akan melindungi organ-organ dalam tubuh dengan zat misterius. Begitu racun masuk ke dalam tubuh, zat tersebut akan mengeluarkan racun tersebut sesegera mungkin untuk memastikan bahwa orang tidak akan diracuni." Li Fugui lalu tersenyum dan berkata, "Selama kamu tidak perlu khawatir tentang gas beracun di bawah sana, segala sesuatunya akan lebih mudah ditangani." Duo, apa yang masih kamu lakukan? Tarik talinya dengan cepat." Merasa sedikit tidak nyaman. Namun pada akhirnya, dia mendengarkan Li Fugui dan dengan patuh menarik instrumen yang diletakkan itu. Dan Li Fugui juga tidak menganggur. Ketika Hua Duo menarik instrumennya, dia keluar untuk mencari botol bir. Setelah sampai di pintu masuk gua, dia melemparkan botol itu ke dalam. Setelah menghitung diam-diam selama 23 detik, Li Fugui mendengar suara pecahan botol kaca datang dari dasar gua. Mendengar gerakan ini, Li Fugui dengan santai mengambil lampu sorot di sebelahnya dan tersenyum pada beberapa orang. Sepertinya jaraknya hanya sekitar 110 meter. "Saya akan turun dulu untuk memeriksa situasi dan memastikan aman. Saya akan menyalakan lampu untuk kamu di bawah. Jika waktunya tiba, turun saja." Hua Duo hendak menghentikannya. Tanpa diduga, Chang Qiong melangkah maju dan tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Saudaraku, biarkan orang tua sepertiku melakukan hal seperti ini. Jika kamu bisa terbang, aku juga bisa terbang. Hahaha, jika kamu bisa melompat dari sini, tentu saja aku bisa lompat dari sini. Aku melompat ke sini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Li Fugui tidak ingin Chang Qiong mengambil risiko. Meski dia tahu langit bisa terbang turun dari sini. Namun sebagai perbandingan, kekuatannya jauh melebihi kekuatan langit. Jika Anda tidak dapat melindungi diri sendiri jika turun, Anda masih dapat melarikan diri jika menghadapi bahaya, tetapi jika Anda turun ke langit dan menghadapi bahaya, tidak diketahui apakah Anda dapat keluar. Saudaraku, berhentilah membuat masalah. Lihat dirimu, jenggotmu semuanya putih. Dengarkan saja aku. Aku akan turun dan membantumu menjelajahi jalannya. Kalian tunggu di atas sana. Jika kamu melihat lampu berkedip, saja turun. Mading, yang berdiri di dekatnya, segera memasuki pintu. "Saya baru saja datang ke Li Fugui." Mading meraih pergelangan tangan Li Fugui dan menanyakan kata demi kata, "Anak muda, jenis bunga ajaib apa yang baru saja Anda sebutkan?" Meskipun Li Fugui memahami pikiran Mading, dia tetap mempertahankan niat aslinya. "Ada apa, Pak Tua? Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Mading berlinang air mata dan berkata dengan sedih,
Saya hanya ingin tahu, apakah ada bunga ajaib di dunia ini? Jika demikian, bisakah Anda memberi saya beberapa? Hua Duo bertanya sambil tersenyum. Orang tua, apakah kamu masih ingin memiliki tubuh yang kebal terhadap segala racun? Ma Ding tersedak dan berkata sambil menyeka air matanya. Cucu yang tersisa, Li Fugui bukanlah orang yang pelit. Belum lagi, ketika dia meninggalkan lembah Baihua, dia telah menyembuhkan pohon tuan. Sekarang di lembah Baihua, bunga tuan tidak lagi langka seperti dulu. Oke, tidak peduli apa yang kamu inginkan dari bunga tuan untuk saat ini, aku pasti akan memberimu beberapa saat aku keluar dengan selamat. Ma Ding meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata, adik, sebaiknya kamu tidak masuk. Jika kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa keluar sama sekali. Aku tidak bisa melepas perisai Taiksu, kamu harus percaya apa yang aku katakan. Li Fugui dengan lembut membuka tangan Ma Ding. Dia tersenyum percaya diri dan berkata kepadanya, jangan khawatir, Tuan Tua, jangan khawatir jika saya tidak bisa keluar dan tidak ada yang akan memberi Anda bunga tuan. Setelah mengatakan itu, Li Fugui melihat ke bunga berikutnya kepadanya dan berkata terus terang, Duo, jika saya benar-benar tidak bisa keluar kali ini, Anda dapat menemukan Chang Sun Sanyang dan memintanya untuk memetik 2 bunga tuan di lembah Baihua dan memberikannya kepada Tuan Ma. Hua Duo juga punya berlinang air mata dan terisak-isak. Dia berkata, Fugui, kenapa aku tidak turun? Mendengarkan apa yang kamu katakan, kami merasa semakin tidak yakin. Katakan padaku, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah kamu turun, bagaimana caranya akankah kita selamat? Li Fugui terdiam dan berkata, saya berkata, bisakah Anda berharap saya akan menjadi lebih baik? Mengapa Anda tidak bisa keluar setelah Anda turun? Jangan khawatir, saya masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Tinggalkan kata-kata ini. Untuk mempercepat pencarian cermin Jiu Gui, Li Fugui berpacu dengan waktu, dengan cepat mengedarkan energinya, dan melompat keluar gua. 4 gadis, Hua Duo, Dimu, Jenny, dan Yuzen, dengan cepat melangkah maju dan berbaring di pintu masuk gua, memandang dengan penuh semangat ke dalam gua. Saat cahaya terang di depan mereka semakin menjauh dari mereka, telapak tangan gadis-gadis itu menjadi berkeringat. 10 detik kemudian, ketika lampu akhirnya berhenti, Hua Duo buru-buru berbaring di pintu masuk gua dan berteriak kepada Li Fugui di dalam gua, Fugui, apa kabar? Setelah Li Fugui dengan jelas mendengar suara Hua Duo, dia menyalakan lampu sorot di tangannya terlebih dahulu dan mengikutinya. Dia melihat sekeliling dan kemudian setuju, tidak apa-apa. Tunggu saja aku melihat dulu untuk memastikan tidak ada bahaya. Kalau begitu aku akan mengecewakanmu. Beberapa orang akhirnya melepaskan hati mereka yang menggantung. Pada saat ini, Ma Ding juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya di gua yang begitu dalam. Li Fugui benar-benar melompat turun tanpa tindakan perlindungan apapun dan mampu mendarat dengan selamat. Tampaknya anak ini benar-benar memiliki kekuatan. Adapun langit, lalu dia terkekeh dari samping dan berkata, lumayan, bisakah semua orang merasa nyaman sekarang? Saya baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada kecelakaan dalam kekayaan. Lihat, apa yang saya katakan itu baik, bukan? Qiong dengan marah memutar matanya, bergumam dengan suara rendah. Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu siapa yang baru saja mengeluarkan keringat dari dahinya. Bersambung.